di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan juga sampaikan kami berjumpa bulan Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Syaban, dan juga sampaikan kami berjumpa bulan Ramadan. Allahumma lana firah Sya'bana wa ballagna اغفر لنا آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم تذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تخرجني من ظلمات الوهم وتكرمني بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. تب علينا يا الله إنك أنت التواب الرحيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله، يا فتاه يا عليم افتح علينا وعليكم فتحا قريبا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد لساني بحق النبي صلى الله عليه وسلم والصحب والآل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير، يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah. Hadirin wal hadirat jamaah salat subuh Masjid Fastabiqul Khairat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, subuh hari ini kita masih diizinkan Allah, masih ditakdirkan Allah, masih dipilih oleh Allah, masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk hadir di majelis yang insya Allah penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur, Allah sehatkan badan, Allah murahkan rezeki, yang sakit Allah sembuhkan, yang punya hajat Allah kabulkan, yang punya masalah Allah selesaikan.
Yang punya hutang Allah lunaskan. Allah berkahi hidup kita dunia akhirat. Allah wafatkan husnul khatimat. Allah karuniakan keturunan salihin salihat. Jadikan ilmu kita barakah manfaat. Kumpulkan di akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Naam. Melanjutkan apa yang saya sampaikan di minggu yang lalu mengenai keutamaan orang yang sabar terhadap bala. As-sabru 'alal bala. Yang kemarin-kemarinnya sudah kita bahas tentang sabar atas gangguan orang. Ihtimalul adha, menanggung beban di dalam menanggung beban dari gangguan dan kejahatan orang lain kepada kita. Kemudian itu pembahasan kita wasabru 'alal bala. Sabar terhadap ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Junaid al-Baghdadi rahimahullahu, al-Imam al-Junaid al-Baghdadi dari Baghdad yang digelar dengan sebutan Sayyidut Ta'ifah, pemimpin ulama ahli tasawuf pada zaman itu. Beliau membagi macam-macam orang di dalam menerima atau menyikapi bala, atau bisa kita katakan macam-macam orang yang tertimpa bala, tapi bala itu fungsi dan tujuannya beda-beda kepada setiap macam-macam orang ini. Jadi bala yang Allah berikan itu fungsinya tidak sama. Lain orang lain fungsinya, beda orang beda fungsinya. Tidak kita ni semuanya dikasih balak sama semua, tidak. Balaknya juga ada tingkatan-tingkatannya. Tidak semua orang sama. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyadul bala 'alal anbiya. Paling beratnya bala itu yang menimpa kepada para nabi. Isra wal Mi'raj yang kita rayakan tadi malam dan kemarin, itu datang Isra wal Mi'raj yang merupakan mukjizat super dahsyat, super hebat, super cepat, anugerah terbesar itu setelah bala. Kalau tidak ada bala, tidak ada Isra wal Mi'raj itu. Tahun ke-7 Nabi diboikot 3 tahun di satu lembah yang sempit, diputus makanan 3 tahun, makan daun. Coba tanya jamaah sini, pernah makan daun tak? Pernah kan? Daun ubi, kangkung, paya, nyaman. Pagi cok ubi ya, pagi ikan asin, wah nyaman tu. Sudah, ya kan? Nabi Muhammad mengganjal perutnya dengan batu, sahabat menyaksikan sendiri makan daun-daun kering selama 3 tahun, bukan sebulan, 3. Bala, ini bala 3 tahun, dari tahun ke-7 sampai tahun ke-10 diboikot di Syi'ib Abu Talib, di satu lembah yang dimiliki oleh Abu Talib di samping bukit yang sempit. Nabi Muhammad bersama keluarganya Bani Hashim dan para sahabat-sahabat yang lain diputus makanan selama 3 tahun. Dia bayangkan keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru selesai boikot tahun ke-10, diuji lagi. Dalam waktu yang singkat Nabi Muhammad harus
kehilangan dua orang yang merupakan separuh jiwa beliau. Yang pertama adalah tameng fisiknya Rasulullah. Yang kedua adalah sandaran hatinya Rasulullah. Yang pertama, tameng fisiknya Rasulullah dari pedang-pedangnya orang kafir Quraisy, yaitu paman beliau sendiri, yaitu Abu Talib. Abu Talib masih hidup, orang kafir tak berani ganggu Rasulullah. Abu Talib dari umur Nabi berapa tahun? 8 tahun 10 hari wafat kakeknya Abdul Muttalib. Abu Talib yang mengasuh Rasulullah sampai 40 tahun lebih mengasuh Nabi. Abu Talib dulunya miskin, tapi tak kala dia mengasuh Nabi jadi kaya raya. Maka nanti kalau mau kaya, hidupkan Nabi Muhammad dalam rumah, hidupkan sunnahnya, hidupkan ajarannya. Ini banyak orang sekarang kaya, duit banyak, rumah megah, tapi sumpek terus. Kenapa? Karena sudah tidak ada Rasulullah lagi dalam rumahnya. Betul? Tak ada. Makan tak pakai sunnah Nabi, masuk WC tak pakai sunnah Nabi, tidur tak pakai cara Nabi. Semuanya ikut gaya-gaya umat agama lain. Rasulullah tidak dihidupkan di dalam rumah tangganya. Nabi saya lihat tu Abu Talib miskin, pas ngasuh Nabi langsung mendadak jadi orang kaya. Dan dia lebih mengutamakan Rasulullah ketimbang anak-anaknya. Sampailah Nabi diangkat menjadi Nabi. Kita tak berbicara tentang perbedaan ulama di dalam masalah status keislamannya Abu Talib. Walaupun Abu Talib sampai meninggal belum mengucapkan syahadat, tapi Abu Talib mengakui dengan syairnya, walaqad alimtu bi anna dina Muhammadin min khairil bariyati dina. Aku meyakini bahwa agama yang dibawa oleh Muhammad adalah agama yang paling baik. Walaupun itu bukan syahadat, tapi dia ikrar, dia mengakui. Dan kita tidak usah ngomonglah, kalau kita ahlu sunnah wal jamaah, semuanya meyakini bahwa Abu Talib insya Allah selamat daripada api neraka. Karena kalau kata Nabi saja, ana wa kafirul yatim kahatain, aku bersama orang yang menanggung anak yatim seperti dua jari ini di hari kiamat dekat. Abu Talib insya Allah dapat. Abu Talib ngasuh Nabi, anak yatim, ya kan? Dari kecil membantu dakwahnya Nabi Muhammad, walaupun secara Nabi Muhammad bisa saja nanti memberikan syafaat kepada dia. Syekh Ahmad Zaini Dahlan yang merupakan mufti Mekah pada saat itu, beliau sampai ngarang kitab khusus untuk membantah siapapun orang yang berani mengatakan Abu Talib itu masuk neraka. Dia bikin satu kitab namanya Asnal Matalib fi Najati Abi Talib. Kita tidak berbicara itu, tapi kita berbicara bagaimana Abu Talib semaksimal mungkin menjaga Rasulullah, membela Rasulullah. Bahkan Abu Talib diancam terus sama orang-orang kafir Quraisy, diteror terus, tapi dia tetap berada di belakang Nabi Muhammad SAW. Meninggal tu Abu Talib di bulan apa? Di bulan Rajab, tahun ke-10 kenabian. Nabi dibaikot tahun ke-7, 7, 8, 9, 10 meninggal Abu Talib di bulan Rajab, ya kan? Bulan Rajab meninggal Abu Talib, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal meninggal lagi istri tercinta beliau, Sayyidatuna Khadijah binti Khuwailid, seorang wanita
yang habis-habisan hartanya untuk perjuangan dakwah Nabi Muhammad. Dia kawin sama Nabi, Nabi belum jadi Nabi. Dia kawin sama Nabi, Nabi umurnya 25 tahun. Nabi diangkat Nabi umur berapa? 40 tahun. 15 tahun hidup sama Nabi, Nabi belum jadi Nabi. Tapi dia sudah melihat tanda-tanda kenabian di wajahnya Rasulullah. Khadijah bukan orang sembarangan. Dia kelas-kelas perempuan-perempuan elit. Hartanya tu separuh Mekah tu punya dia semua. Pedagang, saudagar kaya, cantik lagi. Kemudian soleha, tahirah, suci. Mau sama Nabi, Nabi anak yatim, Nabi tak punya apa-apa, tapi dia melihat ada tanda-tanda kenabian kepada Rasulullah. Dialah orang yang pertama kali beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Pertama kali beriman kepada Nabi. Dan Khadijah adalah satu-satunya perempuan yang mendapatkan salam langsung dari Allah lewat malaikat Jibril. Mana ada perempuan dapat salam dari Allah kecuali Khadijah. Apa sebab? Karena Khadijah ini, keistimewaan Khadijah tu Bu, yang boleh ibu-ibu tiru ni apa? Dia pandai menenangkan suaminya. Yang itu yang banyak tak dapat di perempuan-perempuan sekarang. Betul? Saya yakin ucapan perempuan tu 90% betul. Kalau dia ngasih tahu suaminya tu 90% isinya betul. Cuman yang bikin salah apa? Intonasinya sama muka. Nasihat betul, cuman intonasinya kadang salah, agak tinggi sikit, sama muka agak masam-masam. Itu yang bikin suami tak bisa nerima. Kalau isinya insya-Allah betul. Betul? Betul Bu? Ini saya bukan lagi membicarakan tentang bini saya, tak ada. Bini saya masya-Allah. Ya kan? Kebanyakan seperti itu. Apalagi kalau dia dah mengeluarkan jurusnya. Apa jurusnya perempuan tu? Tu okok tu dia. Itu dah pening balak lah gitu tu. Ya kan? Walhasil Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha ini 25 tahun hidup sama Nabi, dari kaya sampai miskin, sampai pernah Nabi balik ke rumah nengok Khadijah mohon maaf menyusukan Fatimah, yang keluar bukan air susu lagi, darah. Udah berhari-hari tak makan. Mana ada kita sampai ngeluarkan darah tu? Khadijah Masya Allah, orang kaya sampai miskin tapi dia pintar, dia mikir hidup hanya sementara. Tapi kebersamaan bersama Nabi di akhirat selama-lamanya. Dia korbankan semuanya. Akhirnya Nabi Muhammad melihat pemandangan seperti itu. Kemudian Fatimah disuruh pergi ke kamar. Kemudian Rasulullah pun seperti biasa. Rasulullah kalau balik berdakwah, pasti Rasulullah tidur di pangkuannya Khadijah. Tertidur Nabi. Kemudian tiba-tiba Khadijah menangis, air matanya mengenai pipi Rasulullah. Rasulullah terbangun. Kata Rasulullah, kenapa kau nangis? Kau nyesal ke kawin sama aku? Kau dari kaya sampai miskin, kau nyesal ke kawin sama aku? Kata Nabi Muhammad. Kata Khadijah bilang, ya Rasulullah, justru aku menangis nih, aku menyesal karena sekarang dah tak ada duit lagi untuk membantu dakwah engkau. Kalau dulu Masya Allah banyak duit, sekarang tak ada duit. Tapi jangan khawatir ya Rasulullah, kalau aku mati pun nanti jasad-jasad aku kau ambil, kau jadikan apa ke, kau jual untuk perjuangan dakwah. Subhanallah, luar biasa ya. Jadi semua ni Bu, pahala-pahala kita ibadah semua ni, semuanya ditransfer ke siapa?
ke Rasulullah, ke Khadijah, karena dia termasuk orang yang berperan besar di dalam perjuangan Islam, tersebarnya Islam, ya kan? Kemudian tak kala suatu hari Khadijah sudah mulai sakit, sudah mau meninggal dunia, lagi ditemani oleh dua anaknya Ummu Kulthum sama Fatimah. Rasulullah pas datang dari dakwah, ngetok pintu, Khadijah dengar ada suara pintu yang pelan gitu, itu berarti Rasulullah datang. Dia sudah mau sakaratul maut nih, sudah terbaring, mau duduk pun dah tak bisa karena sudah penyakit akhirnya nih, mau meninggal. Dengar Rasulullah datang, dia paksakan suruh anaknya dudukkan dia karena mau menyambut kedatangan suaminya Rasulullah. Ini udah nak meninggal, masih mau duduk, masih mau nyambut. Kita pernah nak nyambut suami kita balik? Apa kita main HP sibuk seorang? Ya kan? Pernah tak? Lihat tuh, udah nak meninggal masih maksakan diri untuk duduk, akhirnya dipaksakan duduk. Rasulullah datang, lihat, oh kayak Khadijah ni baik-baik saja ya, sehat-sehat saja. Padahal ini yang dipaksakan. Tengok kayak gitu, Rasulullah balik lagi berdakwah. Baru Nabi keluar pintu berapa langkah, Khadijah meninggal dunia. Masih sempat nyambut suami, masih sempat senyum. Udah payah mau senyum dah, orang sakaratul maut, tapi masih dipaksakan untuk senyum. Ya bapak-bapak ya, habis ini nengok istrinya senyum-senyum doang nanti. Hah? Senyum, masih memaksakan senyum menyambut suaminya, pas balik meninggal dunia. Subhanallah. Macam manalah Nabi itu tak sedih kalau Khadijah itu meninggal. Sampai sudah kawin sama Aisyah pun Nabi Muhammad tetap nyebut-nyebut Khadijah terus, sampai Aisyah cemburu. Kata Aisyah bilang, bukankah Allah telah menggantikan engkau dengan perempuan yang lebih baik dari Khadijah? Kata Nabi Muhammad, wallahi ma abdalani Allahu khairan minha. Demi Allah, belum pernah Allah menggantikan perempuan yang lebih baik dari Khadijah. Padahal Aisyah kalau dari segi zahir, Aisyah menang, ya kan? Dia perawan juga, dia masih muda, ya kan? Alim juga, ya kan? Tapi umurnya jauh di bawah Rasulullah juga. Tapi tak bisa. Kalau sudah menikah, yang dilihat bukan cantik tak cantik lagi, fisik tak fisik lagi. Kalau orang pacaran mungkin itu yang dicari. Tapi kalau sudah kawin, yang dibutuhkan adalah akhlak, adab. Bagaimana kita saling menghormati, bagaimana saling menghargai, menyenangkan hati. Ya itu tak kala Rasulullah pulang dari Gua Hira, pertama kali mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad ketakutan, keringat dingin, minta selimut, zammiluni zammiluni. Kata Khadijah tak banyak omong, ambilkan selimut, langsung diselimut Rasulullah tanpa bertanya sedikit pun. Tak tanya-tanya dulu. Kalau kita gimana bu? Dari mana kau? Jam berapa dah ni? Kau usah balik-balik sekali lah. Hidup sana, di luar. Sakit hati suami, baru balik. Ya kan? Dari gitu-gitu kan. Udah diselimuti, dia tenang. Di saat sudah tenang, baru ditanya, ada apa ya Rasulullah? Baru Rasulullah ceritakan. Baru dia menghibur Nabi, tak mungkin ya Rasulullah, kau akan tertimpa kejahatan, kau adalah orang yang baik, kau begini, kau begini. Di support system. Mau cari support system dari mana lagi? Kalau bukan dari dalam rumah. Mau cari sama yang lain? Ya kan tak mungkin. Maka dari itu, dua orang ini, separuh jiwanya Rasulullah ini meninggal dunia, nangis. Sampai tahun itu dinamakan
Amul huzun, tahun kesedihan, sedih Nabi. Baru gak habis boikot 3 tahun, meninggal 2 orang sekaligus dalam waktu yang singkat. Nabi Muhammad pun akhirnya menjadi apa? Menjadi buronan di tanah kelahiran sendiri. Bayangkan, di tanah kelahiran sendiri beliau jadi buronan, karena backingan Nabi sudah tak ada lagi dah. Abu Talib tak ada, Khadijah, duit tak ada, bantuan tak ada, di mana-mana ditolak. Seakan-akan kalau bisa dikatakan secara zahir, dakwah Nabi itu terputus pada saat itu. Habis dah. Siapa lagi? Tak ada donatur, tak ada apa, ya kan? Macam manalah orang kafir makin menjadi-jadi. Akhirnya Nabi hijrah ke Taif dengan harapan di Taif ada yang bantu, gitu bah. Berapa jauh Nabi jalan kaki dari Mekah ke Taif? 85 kilo. Pontianak Singkawang lebih. Jalan kaki, belum ada mobil pada saat itu, belum ada motor, belum ada. Nabi pun kendaraan tidak ada. Jalan kaki sama Zaid bin Harithah dari Mekah ke Taif. Kalau sekarang dari Mekah ke Taif, Masya Allah, jalan bagus, mobil ada, semua ada, taksi, bis, semua. 85 kilo, mengharapkan di sana ada hati yang baik yang mau nerima Nabi, karena di tempat kelahiran sendiri tak ada yang mau nerima Nabi. Sampai di Taif malah pembesar Taif sudah menyiapkan anak-anak kecil sama budak-budak untuk melempari Rasulullah dengan batu. Berapa lama Nabi, berapa jarak Nabi dilempar batu? 3 mil. 3 mil itu berapa? 1 mil itu 1,5 kilo. Berarti 3 mil 4,5 kilometer. Nabi lari-lari sama Zaid, dilempari batu sama budak-budak kecil. Bayangkan, di Mekah ditolak, tempat kelahiran ditolak, di tempat rantau atau hijrahnya diusir. Kita pikirkan bagaimana keadaan Nabi pada saat itu. Di tanah kelahiran ditolak, di tanah rantau, di tempat hijrah diusir. Mau minta siapa lagi? Tidak ada bantuan lagi kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Pintu bumi sudah tertutup semua. Ini balak yang besar yang menimpa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang semakin tinggi balaknya, semakin tinggi derajat imannya, dan semakin besar juga balaknya. Sesuai, makanya yang paling afdal dari semua Nabi ulul azmi, dan ulul azmi yang paling afdal adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh, kan ulul azmi. Nabi Muhammad paling afdal, besar, ujiannya tak habis-habis, lanjut terus. Akhirnya dilempar batu. Akhirnya Nabi lari sampai Nabi berhenti di satu kebun anggur, punya 2 orang, namanya Utbah dan Syaibah, anak daripada Rabi'ah, termasuk orang kaya di Taif pada saat itu. Bersandar Nabi di pohon, Nabi berdoa, dan isi doanya tidak ada satupun menghina atau mendoakan jelek kepada orang Taif, tak ada. Isinya hanya mengadukan kelemahan diri dia sendiri. Allahumma inni ashku ilaika du'fa quwwati. Allah, aku mengadukan lemahnya diriku, sedikitnya bekalku, hinanya aku di hadapan manusia. Kalau yang penting kau tidak murka ya Allah, maka aku tidak masalah, aku tidak peduli. Tak kala Nabi bilang begitu, tiba-tiba ada awan datang menaungi Rasulullah setelah dia doa itu. Tiba-tiba setelah awan itu datang, rupanya apa? Malaikat Jibril turun. Turun malaikat Jibril. Kata Jibril bilang, ya Muhammad, innallaha qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu alaik. Allah telah mendengarkan cacian makian, pengusiran, pelemparan batu orang-orang Taif kepada engkau ya Muhammad. Allah utus malaikat malakul jibal
penjaga gunung, untuk diperintahkan apa saja yang menjadi perintahmu ya Rasulullah, malaikat gunung siap melakukan. In syi'ta an atbiqa alaihimul akhshabain, kalau kau mau ni gunung ni akan kuhempaskan kepada orang Taif. Nabi Muhammad bilang, la'allallah ay yukhrija min aslabihim man ya'budullah wa la yusyriku bihi syai'an. Jangan dilempar pakai gunung, cukup kita doakan saja, mudah-mudahan Allah mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang menyembah Allah. Carilah orang yang dia disakiti, 7 keturunannya masih didoakan baik sama Nabi. Kita kalau salah sama orang, 7 keturunannya kita sumpah semua. Betul? Ada tak salah ni keturunan ni? Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri hidayah sama kaumku karena kaumku tak tahu. Andaikan dia tahu, dia tidak mungkin begitu. Jadi orang-orang begitu tu karena dia tak tahu. Kalau dia tahu, dia tidak mungkin. Ya kan? Akhirnya apa? Ditolak sama Nabi itu ajakan apa, tawaran malaikat gunung. Subhanallah. Maka Nabi itu yang kemarin kita bahas itu namanya halim. Apa halim? Mampu balas tapi tak mau. Ya kan? Mampu balas tapi tak mau balas, itu namanya halim. Ya kan? Sabarnya Masya Allah. Habis itu banyak lagi kejadian, barulah Nabi diberangkatkan Isra wal Mi'raj. Di saat pintu bumi sudah tertutup semua, barulah Allah buka pintu langit untuk Isra wal Mi'raj. Seakan-akan Allah mau mengatakan, ya Muhammad, kalau manusia semuanya menolak kau, jangan khawatir, kau tetap mulia di sisi aku. Kalau semua pintu bumi tertutup, jangan khawatir, pintu langit siap terbuka seluas-luasnya untuk engkau. Setelah bala, diboikot 3 tahun, meninggal 2 orang, dilempar pakai batu, sabar, barulah datang kado istimewanya, yaitu Isra wal. Jadi seakan-akan Isra Mi'raj itu adalah bentuk pelukan. Tapi jangan bayangkan peluk itu, peluk maksudnya ini kinayah saja. Pelukan kasih sayang Allah untuk menghibur kekasihnya Nabi Muhammad SAW. Di saat hati sedang hancur-hancurnya, tidak ada yang memahami lukanya. Kan kita kan biasa hidup mungkin mengalami seperti itu, merasa dunia ni sempit betul. Dunia yang luas ni kayak hidup seorang, tak ada yang bantu, semuanya nolak, semuanya nyakitkan hati, semuanya zalim kita, semuanya tak memahami sakit, rasanya luka dalam hati kita. Ya kan? Ketahuilah Rasulullah pernah ada di dalam posisi itu, bahkan lebih parah, lebih sakit, lebih dahsyat daripada kita. Makanya balik dari Isra Mi'raj, Nabi dapat apa? Dapat oleh-oleh apa? Solat. Untuk apa solat tu? Untuk supaya nanti kalau kita punya masalah, dapat bala, dapat ujian, maka solatlah menjadi tiket kita untuk mi'raj kecil-kecilan, untuk supaya kita menghadap Allah, yaitu di dalam solat. Nabi Muhammad dapat masalah, selesainya di saat bertemu dengan Allah. Di saat bertemu dengan Allah, Nabi Muhammad tak mau balik. Kata Allah bilang tak bisa, harus balik. Kata Nabi Muhammad, tak bisa, aku sudah nikmat bertemu dengan Allah. Kata Allah, kau balik, nanti aku kasih solat, yang kenikmatan itu aku simpan di dalam solat. Kalau kau sumpah-sumpah solat, ingat kau bertemu dengan aku. Makanya dikasih solat, biar kita ni kalau ada masalah-masalah, kita sudah punya sajadah untuk menumpahkan air mata kita, untuk mendapatkan energi yang baru dari Allah. Allah bilang dalam Al-Quran, wasta'inu bisabri
wassalat. Nah, makanya Nabi kalau ada masalah apapun suruh Bilal, Bilal azan, solat, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan solat. Bala, baru dapat kemuliaan. Maka dari itu kata Imam Junaid al-Baghdadi tadi mengatakan al-bala'u sirajul arifin wa yaqadhatul muridin wa salahul mu'minin wa halakul ghafilin. Jadi ada 4 macam orang di dalam mendapatkan bala. Yang pertama al-arifin, yang kedua al-muridin, yang ketiga al-mu'minin, yang keempat al-ghafilin. Yang pertama al-arifin, orang-orang yang sudah ma'rifat kepada Allah, para nabi, para rasul, para sahabat, para tabi'in, para salaf, as-salafun as-salihin, ya kan? Orang-orang yang mulia, orang-orang yang kelas-kelas tinggi ini, al-arifin, yang ma'rifatnya kepada Allah sudah sempurna. Maka orang-orang arifin ini, bala itu kalau datang justru menjadi siraj, menjadi lampu atau lentera untuk mereka, ya kan? Bukan malah mencelakakan mereka, malah justru menjadi cahaya yang terang benderang untuk mereka. Juga memiliki artian kenapa bala itu menjadi lentera bagi orang-orang arifin, orang-orang yang sudah ma'rifat. Artinya yang namanya cahaya menyinari terus, berarti orang-orang seperti mereka itu tidak pernah lepas daripada bala. Hidupnya penuh dengan bala terus, ujian seperti cahaya terang benderang. Bala itu terang benderang menyinari hidupnya. Hidupnya semuanya penuh dengan bala. Dan justru bala itu juga dalam pengertiannya bukan membuat mereka tambah jatuh, tambah binasa, justru malah menyinari kehidupan mereka, membuat mereka tambah dekat sama Allah. Itu kalau orang-orang al-arifin. Tapi kalau al-muridin, orang-orang yang baru ingin sampai kepada Allah, seperti kita ni kan, ya kan, masih kepengen di dalam perjalanan. Murid itu artinya apa? Orang yang ingin sampai kepada Allah. Muridin. Kayak murid-murid ni seperti kita ni yang baru-baru menapak berapa langkah untuk menuju kepada Allah. Kalau kita dapat bala, fungsi bala itu untuk apa? Yaqadhatul muridin, untuk membangunkan kita, untuk menyadarkan kita, ya kan? Untuk menyadarkan kita apa? Bahwa jalan ini tidak gampang, jalan ini tidak seperti yang kita bayangkan. Jalan menuju Allah itu sangat berat sekali. Makanya kita setiap hari, tadi ya minimal kita solat subuh, kita sudah minta sama Allah jalan menuju kepada Allah berapa kali? 5 kali. Tadi solat subuh tu udah 5 kali kita minta. Pertama dua di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Kemudian 2 lagi di saat duduk antara 2 sujud. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini. Wahdini, minta tunjuk di jalan Allah. Kemudian di saat kita kunut tadi, Allahumma hdina fiman hadait. Tadi solat subuh udah 5 kali kita minta. Kalau dikumpulkan sehari semalam, Fatihah ya ada 17 kali kita minta ihdinas siratal mustaqim, ya kan? Kemudian apa lagi? Di 2 sujudnya, belum kunutnya. Jalan menuju Allah tidak gampang. Makanya kalau kita lagi dalam perjalanan seperti ini, baru mulai taklim, baru mulai ke masjid, baru mulai ibadah, ada ujian di situ datang. Bala Allah kasih. Tak mungkin Allah biarkan
Wala tahsabanna alladhina, apa kata Allah dalam Quran, jangan kau kira orang yang sudah mengatakan aku beriman kemudian dibiarkan Allah. Tidak, tapi diuji dulu. Sebagai alarm. Kalau ada bala, ini alarm dari Allah nih. Mau lihat nih, kita mau naik derajat berarti ini. Menyadarkan kita bahawa jalan ini tidak gampang. Kemudian bagi orang yang beriman kepada Allah, yang sudah sempurna keimanannya kepada Allah, bala ini untuk apa? Wa salahul mu'minin, akan menjadi salah, sesuatu yang akan memperbaiki atau memberikan kebaikan kepada dia. Orang-orang yang beriman dikasih bala, malah justru mereka tambah naik keimanan mereka kepada Allah. Kalau iman mereka sudah kuat, tak kala ada ujian, ada bala, ada apa, bukan mereka tambah jauh, malah justru memperbaiki lagi keadaan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa halakul ghafilin. Tapi yang keempat, bagi orang-orang yang ghafil, yang lalai kepada Allah, orang-orang kafir, orang-orang ahli maksiat, orang-orang yang jauh dari Allah, tak kala dapat bala, justru bala itu akan menjadi celaka bagi dia, menjadi sesuatu yang akan menghancurkan dia, karena sudah pasti mereka tidak akan terima, sehingga mereka mengeluh, bahkan cenderung untuk menyalahkan Allah, sehingga bala itu akan menjadi kebinasaan bagi orang-orang yang lalai. Mudah-mudahan kita kalaupun tak bisa sampai ke derajat al-arifin, minimal kita masuk ke derajat al-muridin atau al-mu'minin. Jangan sampai kita masuk ke golongan al-ghafilin. La yajidu ahadun halawatal iman hatta ya'tihi al-bala wa yarda wa yasbir. Tidak akan mungkin, kata Imam Junaid, seseorang mendapatkan kemanisan iman di dalam hatinya sampai bala datang kepada dia dan dia menerima dan dia sabar, baru setelah itu dia bisa merasakan halawatul iman, manisnya iman. Ada rasanya iman, ada manisnya tu, ada rasanya. Tu lihat para wali-wali Allah, tidak pernah ada kata capek, tidak pernah ada kata bosan, tidak pernah ada kata jenuh di dalam beribadah. Kenapa? Karena merasakan manisnya. Orang kalau sakit dikasih makan bisa tak? Awal, hambar. Tapi ada Pak, orang sakit tu makan kuat. Kayak santri saya kemarin. Santri saya kemarin ini sakit, makan nasi sebumbung ni, habis. Isteri saya bikinkan sop, bikinkan apa, malah udah makan nasi minta belikan martabak apa. Kata Nani, ini sakit ke? Busung lapar ni, ya kan? Mana pula ada orang sakit cerita makan sampai bertompok-tompok begitu. Cia budak, tapi Masya Allah, sembuh dah sekarang. Ya kan, orang sakit tu kan pahit, tak ada rasa, semua paksa-paksa. Sama kayak orang tu yang dipaksa ke majlis taklim tak mau. Bukan dia tak mau, dia tak merasakan. Kalau dia merasakan, datang dia, ya kan? Berarti yang dah hadir ni dah merasakan semua ni. Benar tak ada? Walhasil dah merasakan semua. Orang suruh baca Quran, tak mau. Tapi kalau mereka tu lihat Al-Habib Muhammad bin Hasan Jamalul Lail, kalau baca Quran tu kayak ada rasa madu di mana. Makanya dia kalau bulan Ramadan dia tak bisa ngaji pagi, takut batal puasa. Mengajinya malam. Kalau ente nak ikut-ikut dia lain cerita. Ya kan? Ente bukan rasa madu, rasa liau tu kalau pagi-pagi. Dia tu orang bisa tahajud, bisa baca Quran, bisa zikir, bisa hadir majlis, bisa solat berjamaah, karena dia sudah merasakan manisnya iman. Kalau tak ada rasa, mana orang mau? Ya kan? Seperti kue apa yang tak ada rasa tu? Kue apa? Roti tawar. Roti tawar tu kalau orang tak pandai makan tak bisa je. Kalau orang diet ya tu pun terpaksa kan.
Nak roti tu kasih selai, kasih apa, nyaman makan, ya kan? Itu alhasil tidak akan bisanya sampai kepada merasakan manisnya iman sampai dikasih bala, ridha, nerima, sabar. Baru insyaAllah setelah itu dia akan mendapatkan ujian. Jadi kita ambil pelajaran kapan nanti kita dapat ujian dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita kembalikan kepada bala-bala yang menimpa kepada orang-orang di atas kita, para nabi, para aulia Allah, khususnya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau kita dapat masalah, kita ingat cerita Nabi tadi itu, macam mana bala, untuk supaya menenangkan kita bahawa semuanya orang tidak lepas daripada ujian dari Allah, karena memang hidup ini adalah tempat kita untuk diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan dikatakan di situ apa? Man lam yubtala baina kulli arba'ina lailah bi baliyatin aw hamin aw musibah falaysa lahu indallah khair. Oh, ini luar biasa nih. Siapa orang yang setiap 40 malam berlalu tanpa dikasih ujian, tanpa dikasih sumpek, tanpa dikasih musibah, berarti orang itu tidak ada kedudukan di sisi Allah sama sekali. Kita kan malah suka kalau tak ada, ya kan? Kayak Fir'aun tu, tak pernah sakit, sehat terus. Akhirnya ngaku Tuhan kan? Ente kalau tak sakit, mesti ngaku Tuhan nanti. Maka harus dikasih sakit, pening pala, pusing, pilek, ya kan? Samurat, apa lagi? Asam urat kan sama aurat ni. Inilah itulah, ente syukuri itu. Setiap 40 malam kalau tak dapat ujian sama sekali, berarti tidak ada di sisi Allah kebaikan sama sekali. Tapi bukan berarti ente habis ini doa minta sakit. Jangan, ya Allah beri aku sakit, ya Allah, aku takut tak ada di sisi engkau ni, ya Allah. Lah, ya kan? Dikasih sehat, alhamdulillah. Kita bukan ahlul bala, kita ahlul afiyah. Kita tak mampu kalau dikasih bala sama Allah, ya kan? Ini pendapat ulama saja, saking menunjukkan orang tu semakin dikasih bala, semakin tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita sehat semua insya-Allah, ya kan? Kita mau doa minta bala kan tak mungkin. Seperti doa Nabi tu, Allahumma ahyini miskinan wa amitni miskinan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku miskin, matikan aku miskin, kumpulkan aku bersama orang miskin. Kalau kita bisa mengubah doa tu, kita mengubah depan-depannya ya. Allahumma ahyini ghaniyan wa amitni ghaniyan wahsyurni fi zumratil masakin. Ya Allah, hidupkan aku kaya, matikan aku kaya, tapi kumpulkan sama orang miskin nanti di akhirat. Kalau bisa mengubah doa tu kan. Ini kan doa antara takut dengan kepengen juga, ya kan? Hidup kaya, mati kaya, tapi nanti di akhirat kumpul sama yang tak dihisap kan gitu. Kalau doa Nabi itu kan udah satu paket tuh, hidupkan miskin, matikan miskin, kumpulkan sama. Ini doa nih, walau dikasih ijazah pun sama wali kutub pun tak mau ente ngamalkan doa ini, ya kan? Betul? Bakat nih ngamalkan nih. Cuma kalau bisa dirubah yang depan-depan ya, Allahumma ahyini ghaniyan wa amitni ghaniyan, hidupkan kaya, matikan kaya, tapi kumpulkan nanti sama orang, jangan sama orang kaya, bahaya. Ini kan hisapnya berat. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan barakah. Insyaallah berkat Isra wal Mi'raj, sebagaimana Nabi diberikan hiburan oleh Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan jalan keluar insyaallah dari segala masalah dan problem di dalam menjalankan kehidupan ini. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.